Karena itu izin dulu, minta izin sama suami, bang besok aku puasa, udahlah terus saja buka sekarang apa gimana. Izin dulu. Pernah tekor gitu? Jangan sampai tekor udah jam 5 sore terus saja minta dibuka, kan rugi kita. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, janganlah seorang wanita berpuasa pada suatu hari ketika sang suami berada di sisinya, melainkan dengan seizinnya kecuali pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan nggak perlu izin-izin, orang dia juga puasa. Kan sama-sama puasa kalau bulan Ramadan. Ini masalahnya puasa sunnah ini, makanya puasa sunnah harus minta izin. Supaya apa? Supaya kita nggak tekor. Tutup bandar. Udah lagi lesu-lesunya, ya kan? Jam 5, jam setengah 5, jam 4 itu kan masa-masa kritis itu. Ya toh? Lagi masa-masa kritis. Nampak kita udah mandi, nampak ada cantik. Buka dulu tunung saji katanya. Mati anak ayam. Buka turung saji katanya. Mau ngomong apa kita? Jangan, aku masih puasa. Nggak boleh. Mau nggak mau dibuka turung saji itu. Turung saji dibuka. Nggak lama bunyi azan. Nggak lama bunyi azan. Masuk berbuka. Udah satu harian. Mana tadinya ngumpul dengan teman-teman, mereka makan seblak, makan es teler, minum es teler, karena ngumpul-ngumpul kan. Kita puasa, nahan nggak makan. Orang minum es durian kita nggak makan. Giliran jam setengah 5 minta dibatalkan. Hancur minah. Ya nggak apa-apa. Puasa sunnah itu boleh batal. Kalau tudung saji minta dibuka ya batalkan. Boleh. Kalau puasa sunnah boleh batal. Yang nggak boleh batal itu puasa Ramadan atau puasa qadha, itu nggak boleh batal. Maka izin dulu sama suami. Apalagi yang kebiasaan di siang hari. Kan beda-beda kebiasaan. Suami yang kerjakan sesuai dengan shiftnya. Kan ibu tahu kebutuhan suami masing-masing, maka sesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan sampai ibu jadi tekor. Oke, lanjut. Tadi ini ya puasa hari terakhir bulan Syaban ya. Selain terakhir hari terakhir bulan Syaban, 2 hari bulan Syaban, 2 hari terakhir bulan Syaban juga dimakruhkan. Nabi mengatakan janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari, kecuali bagi orang-orang yang terbiasa melaksanakan puasa, maka boleh baginya berpuasa. Misal kayak biasa puasa Senin Kamis. Senin dengan Kamis ya. Lebarannya puasa Ramadan hari Sabtu. Kan ada satu hari syak itu kan hari Jumatnya berarti kan. Nah Senin kan Kamis sudah biasa berpuasa, Senin Kamis nggak apa-apa, atau puasa Daud udah biasa. Kalau nggak biasa puasa, makruh puasa 2 hari menjelang bulan Ramadan. Puasa nazar hari terakhir nggak boleh. Dah habis. Kalau tadi waktu yang dimakruhkan, sekarang waktu yang diharamkan. Di Sungai Bedu, Masjid Al-Muhajirin, Kota Batam.
Oke, lanjut. Waktu-waktu ini diharamkan berpuasa. Kalau tadi waktu-waktu yang dimakruhkan, ini diharamkan kita untuk berpuasa. Yang pertama, waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa adalah 1. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. 2 hari raya ini haram kita berpuasa. Walaupun kita rajin puasa, walaupun kita puasa Daud, sudah bertahun-tahun kita puasa Daud, saking rajinnya. Hari Raya Idul Fitri pun kita puasa, Hari Raya Idul Adha pun kita berpuasa. 2 waktu ini diharamkan untuk berpuasa. Baik itu untuk mengqadha puasa, mengqadha puasa yang ditinggalkan, ataupun kafarat. Pokoknya apapun itu, ataupun puasa sunnah, nggak boleh. Haram puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Aku kan mengqadha puasa aku Ramadan kemarin ustazah, tetap nggak boleh. Puasa itu dimulai dari tanggal 2 bulan Syawal, baru boleh puasa. Mulai dari tanggal 2. Tanggal 1 bulan Syawal haram, karena itu adalah hari raya Idul Fitri. Yang kedua, hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah Idul Adha itu kan tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah haram kita berpuasa. Kemudian ada 3 hari tasyrik. Tanggal 11, hari ke-11 bulan Zulhijjah, hari ke-12 bulan Zulhijjah, hari 13. Kan hari-hari ini kan waktunya memotong hewan kurban. Maka hari raya Idul Adha haram kita berpuasa. Kemudian 1 hari setelah hari raya Idul Adha, 2 hari setelah hari raya Idul Adha, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik ini namanya. Ini nggak boleh kita berpuasa, haram. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, hari raya tasyrik adalah hari raya untuk kalian makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Karena hewan kurban dipotong. Ada yang dipotong hari kedua, hari ketiga. Setelah hewan kurban dipotong kan dimasak. Yang makan siapa? Yang makan kita lah. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuka, makan dan minum pada hari tasyrik. Hewan kurban mungkin terlalu banyak, dia belum sempat dipotong, potong di hari kedua boleh, potong hari ketiga boleh, potong ke hari tanggal 13 juga boleh. Mungkin saking banyaknya. Tapi kalau kita kan hari itu udah kelar semua. Kalau di Batam kan hari pertama itu udah potong semua. Juga oleh anakku banyak. Iya, ada juga yang hari kedua. Yang Sarah Khadijah itu. Oh gitu, karena 13. oh terlalu banyak ya. Kalau nggak cukup hari itu dipotong semua, maka hari besoknya dipotong lagi. Berarti itu kebanyakan, banyak sapi dan kambingnya. Kambingnya banyak. Kambingnya banyak. Jadi penuhlah kulkasnya ya. Dari itu Singapura. Iya, karena donaturnya dari Singapura. Besok kita pergi ke Oliana. Besok kita pergi ke Oliana. Ternyata di sana banyak hewan kurbannya. Kemudian dibolehkannya berbuka bagi wanita yang sedang sakit. Menurut ijma ulama,
wanita muslimah yang sedang sakit di bulan Ramadan boleh dia nggak berpuasa? Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184, barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajib baginya mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Jadi kalau kita sakit di bulan Ramadan boleh kita nggak berpuasa, tapi jingok juga sakitnya. Sakitnya sakit apa? Kalau sakit jempol, sakit yang berat-berat, asam lambung kumat, atau apa, vertigo, harus minum obat. Penyakit-penyakit yang tak bisa dielakkan. Kalau sekedar, Ustazah, ini ku apa, jempolku kemarin kena anak gilingan cabai gitu kan, bengkak, boleh nggak aku batal puasanya? Itu masih ringan. Yang berat-berat boleh kita nggak berpuasa, tapi harus diganti. Dalam perjalanan juga boleh kita nggak berpuasa, tapi harus diganti. Hah? Kalau ke mall itu namanya ngadi-ngadi. Ke mall mau batal, makanya jangan siang-siang kalau ke mall. Setelah taraweh. Ini ke mall siang-siang. Hah? Udah tutup dia. Siang-siang pergi ke mall, puasa pula, mutar-mutar. Ya saya yakin kalau teman-teman itu entah apa yang dicari, mutar-mutar lama, mutar-mutar, lewat nanti ke apa namanya, ke Malaya, terciumlah bau soto, bau bakso, bau ayam penyet. Lewat lagi nih, kalau ke Panpel naik lantai atas, lantai 2. Nampak apa lagi? Rawon. Kalau ke bawah geser ada apa namanya? Ayam-ayaman lah di sana itu. Nggak lama, lewat lagi ada pula es durian. Banyak godaannya. Mana haus habis mutar-mutar. Jadi ke mallnya jangan siang-siang. Jadi boleh nggak Ustazah kalau kita haus di mall, kita kan dalam perjalanan. Dalam perjalanan jalan-jalan kan. Kan dalam perjalanan Ustazah kan boleh berbuka kalau dalam perjalanan. Ini perjalanan jalan-jalan, boleh nggak berbuka? Itu namanya ngadi-ngadi. Yang boleh berbuka itu orang yang perjalanannya jauh. Kalau kita puasa ambil itu keringanan, khusus diringankan. Kalau kasih keringanan masa nggak kita ambil? Kalau dalam perjalanan, tapi nanti diganti. Jangan pura-pura lupa. Nah, itu kan dikasih keringanan Ustazah. Kecuali kalau head gitu kan, ganti nanti. Jangan nggak diganti, nanti dicari sama malaikat. Berikutnya, boleh seorang wanita yang sedang berpuasa sunnah berbuka atau dibatalkan puasanya, boleh. Boleh kita membatalkan puasa kalau sunnah, misalnya udah. Tapi jangan pula kalau jam 5 kan sayang. Jam 11 waktu makan siang pergi ke tempat kawan, enak-enak pula makanan dia. Kayak aku di Taman Rusa kemarin, enak-enak makanannya. Makanan masakan orang Padang semua. Tahu sendiri Ibu kalau masakan orang Padang. Sebelah sini santan, sebelah sana santan. Di sebelah situ sambal lado, sambal hijau. Geser dikit, godok-godok bagulo. Geser dikit lagi ada kelepon. Maju dikit ada sambal jengkol, sambal jariang. Pokoknya macam-macam. Kalau yang berpuasa itu berat. Nengok kawannya pada makan semua.
Berat kalau kita berpuasa, puasa sunnah. Ya pas pula kemarin saya nggak puasa. Jadi bisa nyicip. Nah, kalau puasa sunnah Ustazah boleh nggak kita batalkan? Boleh. Kalau puasa sunnah boleh batal. Kalau puasa qadha tidak boleh batal. Boleh. Makanya puasa sunnah itu lebih berat ujiannya daripada puasa wajib. Lebih berat puasa sunnah. Nah, lagi ngaji fikih begini. Kalau ngaji gini kan anteng nggak ada apa-apa. Giliran nanti selesai ngaji bisik-bisik kawan. Ayolah pergi dulu kita ke Rosella. Ngapain? Aku dapat rezeki, ku traktir engkau. Makan minum es durian. Terus makan apa namanya itu? Apa yang ayam dibungkus pakai daun itu? Garang asam. Itu hobi saya itu. Katanya nanti makan garang asam sama tom yum misal. Elah aku yang traktir. Tapi aku puasa loh Besti. Alah besok aja puasa, itu masih ada besok. Kira-kira batal nggak? Batal nggak kira-kira? Batal puasa kita. Mikir juga. Besok nggak ada lagi dia traktir kayak gini. Ini ditawarkan es durian, kemudian makan garang asam, tambah tom yum, ayam penyet pula satu. Nanti dibungkusin pula. Tergadailah puasa Senin Kamis itu tadi. Yo. Karena kalau temannya dua, setan semua. Dia bertiga, yang satu puasa, yang dua setan. Udah batalkan aja lah. Besok pun bisa kok engkau puasa. Toh bukan puasa qadha, sunnah pun. Udah lah, cepatlah. Gas. Mikir-mikir dia. Kata setan, udah batalin aja lah. Sunnah pun. Oke lah OTW katanya. Bonceng aku kalau gitu. Jadi selesai puasa kawan tuh. Selesai puasa kawan tuh. Akhirnya apa? Setelah jam 5 sore baru dia termenung. Wah udah jam segini, coba tadi puasa aku gak kubatalin. Coba puasa aku gak kubatalin tadi. Padahal sudah mau maghrib. Godaannya berat, puasa sunnah itu betul, godaannya berat. Berat godaan puasa sunnah. Makanya puasa sunnah itu lebih berat daripada puasa Ramadan. Karena setannya nyata. Kalau bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Kan? Kalau ini setan-setan udah setan yang goib berkeliaran, setan nyata pun ada juga. Jadi lebih berat puasa sunnah. Oke. Berikutnya adalah sunnah-sunnah dalam berpuasa. Kalau puasa bestinya 3 atau 2 orang nggak puasa, kalah kita. Makanya berdua aja kalau lagi puasa, jangan bertiga, apalagi berempat. Kalau berempat nanti tambah kalah kita. 3 kekuatan menghantam kita. Kalau satu kan 1 lawan 1, masih bisa kita lawan. Kalau 1 lawan 2, 1 lawan 3, kalah kita. Udah lah katanya, batalkan aja lah, batal kita puasa kita. 1, menyegerakan berbuka. Kalau lagi puasa jangan banyak ngumpul. Mesti mereka rujaan. Kalau ada rujaan berat godanya untuk kita.
Menyegerakan berbuka itu sunnah dalam berpuasa. Kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma'ajallul fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Lagi ada apa orang yang nggak mau buru-buru berbuka? belum waktu berbuka aja 5 menit 10 menit berbuka, setengah jam sebelum berbuka aja makan disiapkan, ya toh? Makan disiapkan dan tungguin. Pandangnya pandang jauh ku memandang es doger. Gara-gara minum es doger kemarin hilang suara, gigi sakit. Udah disiapkan semua. Tapi ada juga yang memang mungkin ada kegiatan atau ada apa yang belum sempat mempersiapkan untuk berbuka. Maka sunnahnya kita ketika berpuasa, bila sudah waktunya berbuka, disegerakan berbuka. Walaupun hanya dengan segelas air putih. Makan kurma 1 butir atau 3 butir atau 5 butir. Sekilo boleh nggak Ustazah makan kurmanya? Boleh. Kalau tahan. Disunahkan makan yang manis-manis. Tapi kalau nggak ada Ustazah minum yang manis habis gula. Kalau aku lagi pandanglah wajahku. Tergantung kebiasaan ya. Ada yang suka minum yang manis-manis, tapi kalau berpuasa itu sunnah. Makan kurma sunnah. Jadi kalau kita berbuka makan kurma, kita dapat pahala sunnah. Madu juga dapat pahala sunnah. Kan manis, disunahkan untuk minum yang manis-manis. Kalau kurang manis, lihat wajah. Kamu cantik bukan manis. Lihat wajah aku. Segerakan berbuka ketika waktu berbuka sudah datang. Sudah masuk waktu berbuka. Jangan ditunda-tunda. Itu kan sunnah. Setiap yang sunnah dapat pahala. Kita menyegerakan ketika sudah berbunyi sirine. Kalau sudah waktu berbuka, kalau segera kita berbuka, kita dapat pahala sunnah. Kalau kita berbuka dengan yang manis-manis, dengan yang kurma, kalau kita makan kurma dapat pahala sunnah. Kan makan kurma berbuka sunnah Nabi. Kita minum madu juga itu sunnah. Sudah berapa pahala sunnah yang kita dapatkan? Jangan lupa berdoa ketika berbuka. Ya Allah, banyakkanlah duitku. Minta aja. Enggak dikabul hari ini, mana tahu besok. Enggak dikabul tahun ini, mana tahu tahun depan. Pokoknya yang penting doa. Penting doa, sampaikan, langitkan doanya. Terlebih-lebih di waktu-waktu mustajab. Waktu berdoa ketika berbuka kan mustajab. Yang kedua, sunnah dalam berpuasa adalah sahur. Sahur itu sunnah. Jadi kalau kita nggak sahur, kita nggak ngambil sunnah. Nggak apa-apa kita nggak sahur, tapi nggak dapat pahala sunnah. Kalau kita nggak sahur itu banyak kerugian kita dapat. Kita banyak kerugian. Pertama, sahur itu adalah sunnah. Kalau kita sahur dapat pahala sunnah. Yang kedua, ini Nabi yang mengatakan bahwa tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Makan sahurlah karena sesungguhnya makan sahur itu mengandung berkah. Yang pertama tadi dapat pahala sunnah, yang kedua sahur itu mengandung berkah. Banyak keberkahan ketika kita makan sahur.
Kemudian sahur itu juga pembeda antara orang Islam, antara kita dengan orang-orang non. Karena mereka ada juga mereka berpuasa, cuman mereka nggak sahur. Jadi mereka puasa, kita puasa. Bedanya kita dengan mereka sebagai pembeda baina, yaitu kita pakai sahur, mereka tidak. Di hari Asyura kan mereka berpuasa. Orang-orang Yahudi itu puasa di hari Asyura. Kita juga puasa di hari Asyura. Makanya Nabi menganjurkan kita untuk berpuasa di hari Tasyu'a sebagai pembeda. Karena orang-orang non pun juga ada mereka waktu-waktu mereka berpuasa. Nah, pembeda kita antara dengan orang non itu yaitu kita makan sahur, sama-sama puasa tapi mereka nggak makan sahur. Itu adalah salah satu pembedanya. Dan upayakan sahur itu di ujung-ujung waktu. Sahur itu bagusnya di ujung-ujung waktu. Tapi jangan sampai pula lagi ngunyah-ngunyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terperangak lagi tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bingung gimana makan yang dalam mulut ini, ditelan apa dimuntahkan? Ditelan. Kalau sudah azan, apa yang dalam mulut muntahkan, keluarkan, langsung kumur-kumur keluarkan. Nanggung, dalam mulut nanggung lah. Kalau udah azan nggak boleh lagi dimasukkan. Tapi jangan pula dipesan, karena yang tukang azan itu suami bestinya, ibu telepon, halo besti, aku ini terlambat bangun sahur ini. Ini udah dekat-dekat azan. Bilang sama lakimu ya, jangan azan dulu. Tunggu ku selesai makan baru azan. Gitu. Atau ditengoknya, ntar lagi mau azan, ntar lagi dia mau azan. Blender semua. Masukkan lauk sarden, sayur bayam masukkan, nasi masukkan. Ini adalah metode biar cepat. Ikan sarden masukkan. Ikan sarden masukkan. Asam pedas masukkan juga. Sayur bayam masukkan. Kerupuk masukkan juga. Kerupuk masukkan. Blender. Ambil pipet, langsung sedot. Sedot, habis baru terdengar. Baru titik terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengoknya, udah habis pula yang di blender tadi. Tinggal kumur-kumurnya lagi berarti. Ya Allah, ya Allah. Itu supaya cepat. Tapi nggak tahu ya rasanya. Karena di situ ada sarden, di situ juga ada asam pedas, ada kerupuk, ada sayur bayam. Nah, teh masukkan juga. Madunya belum ustazah. Kasih madu juga 2 sendok. Udah blender lah, ambil pipet, cepatlah sedot. Selesai itu 5 menit. Nggak sampai 5 menit, 2 menit selesai itu. Itu cocok bagi ibu-ibu MBG yang memang nggak ada lagi giginya. Kurang godok-godok bagulo, masukkan juga godok-godok bagulo. Ya, kan udah itu udah cukup tuh. Ada ikan sarden, ada sayurnya, kerupuknya ada, minumnya juga ada, tehnya kan udah masuk tadi. Kuenya godok-godok bagulo udah masuk juga. Anda tentu ambo rasanya tuh. Rasanya ada negak karu-karuan.
Nah, itu cepat ya, biar cepat. Sama. Maka kata Nabi, janganlah kalian meninggalkan untuk sahur walaupun dengan hanya minum seteguk air. Sahur adalah berkah, karenanya janganlah kalian meninggalkannya meski hanya dengan minum seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang sahur. Masya Allah. Allah dan malaikat bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Maka jangan tinggalkan. Upayakan untuk sahur. Saya seumur-umur belum pernah saya nggak sahur. Selama ini belum pernah. Udah umur saya segini saya nggak pernah yang nggak sahur. Mesti sahur. Hah? Belum pernah. Belum. Karena memang itu waktu-waktu saya melek. Melek itu dari jam 2, jam setengah 3 sampai pagi, sudah bertahun-tahun. Dari zaman muda dulu sampai sekarang itu adalah waktu memang melek-meleknya. Walaupun kita tidurnya kemalaman, tetap jam segitu bangun. Nggak tahu pokoknya karena sudah kebiasaan. Jadi itu melek matanya. Tetap jam segitu bangun. Paling lambat-lambatnya setengah 3. Karena itu sudah kebiasaan, sudah bertahun-tahun, dan tidur di awal waktu sudah bertahun-tahun. Dari muda dulu. Sekarang jadi aku udah tua dong. Tidurnya di awal waktu, kemudian bangunnya lebih awal. Nah, jadi malaikat Allah dan malaikat berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Berikutnya doa ketika berbuka. Ya, sudah kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan itu mesti kita akan bangun. Apapun kondisinya pasti bangun. Berdoa ketika berbuka. Kalau kita tidak berdoa ketika berbuka, kita rugi. Karena kata Nabi, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir. As-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Oke. Yang pertama, ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak, yaitu as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang kedua, al-imamul adil, imam yang adil atau pemimpin yang adil bijaksana. Yang ketiga, wal mazlum, orang yang terzolimi. Nih, 3 ini doanya tidak akan pernah tertolak. 3 orang ini, orang yang berbuka puasa, pemimpin yang adil, dan orang yang terzolimi. Maka kita harus hati-hati jangan sampai menzolimi orang. Jangan menzolimi orang, karena orang yang kita zolimi, orang yang kita ambil haknya, doanya qabul, doanya mustajab, doanya makbul, tidak akan Allah tolak. Berdasarkan hadis ini, orang yang zolim, orang yang dizolimi, doanya kata Nabi adalah doa orang yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Makanya kan kita sebelum bulan Ramadan, kita ingat-ingat siapa orang yang pernah kita sakiti. Di kemarin selesai Ramadan, kita ingat-ingat lagi siapa yang pernah kita sakiti. Kita mau meminta maaf momen hari raya.
Kenapa diadakan halal bihalal? Itu untuk mengikhlaskan, memaafkan. Karena dosa kepada orang ini Allah tidak akan ampunkan. Sealim apapun kita, setaat apapun kita, Allah nggak akan ampunkan. Kalau ada orang yang kita zolimi, kita sakiti, kita ambil haknya, kita lukai, dia belum memaafkan kita. Yang malam kita sholat sunnah semua kita kerjakan, puasa sunnah semua kita kerjakan, bangun sepertiga malam, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud, kita kerjakan semua. Quran kita baca, one day one juz kita ikut, namanya one day, apa lagi? 2 juz kita ikut juga, 3 juz kita ikut juga. Pokoknya bacaan Quran berjuz-juz. Kalau ada orang yang kita zolimi, dosa dengan orang itu Allah belum ampunkan. Kalau dosa kita kepada Allah, makanya saya bilang apapun masa lalu kita. Ada yang ngadu kepada saya, ustazah, saya ini betul-betul orang yang berdosa. Saya masa lalu saya kelam. Saya banyak besar kali dosa saya. Pokoknya saya adalah pendosa. Saya bilang walaupun dosa ibu bagaikan buih di lautan yang tak terhitung, kalau ibu taubat Allah ampunkan. Allah itu Maha Pengampun. Yang penting ibu taubat. Taubat dengan hati. Memang niatnya mau taubat. Ucapkan dengan lisan, buktikan dengan perbuatan. Tak mau lagi ngulangin dosa-dosa masa lalu, Allah ampunkan. Walaupun sebejat apapun kita, sejahat apapun kita, yang tahu kita akan kita seperti apa, masa lalu kita seperti apa. Yang lalu apapun itu Allah akan ampunkan. Kalau dosa dengan Allah beda dengan dosa manusia, maka kita nggak boleh jahat dengan orang. Jangan terlalu kepo dengan urusan orang. Takut-takut kita salah persepsi, salah menilai, salah tuduhan. Nah, akhirnya apa? Terucap kata-kata yang menzalim orang lain. Allah nggak akan ampunkan itu kalau orang itu belum memaafkan. Apalagi kalau kita ambil haknya, kita zalimi dia, angkat tangan dia, habis kita. Didoakan kita, ya Allah, aku dizalimi sama si Marpu'ah, sedih aku ya Allah, susah hidupku ya Allah. Minta dia ngadu sama Tuhan, walaupun dia diam. Tapi kan orang diam ini yang bahaya, Bu. Orang yang diam itu lebih bahaya daripada orang banyak omong. Karena kita nggak tahu apa yang diadukan dengan Tuhannya, yang dia adukan dengan Robnya, kita nggak tahu. Apa yang diucapkan ketika dia sujud, apa yang diceritakan kepada Robnya ketika dia sujud. Tengah malam dia angkat tangan, apa yang diadukan. Makanya banyak orang-orang itu hancur yang menzalimi orang lain, hancur usahanya, hancur dirinya, karena dia menzalimi orang. Dan orang yang dizalimi ini ngadu sama Allah. Orang doanya kabul. Maka jangan pernah menzalimi orang lain, jangan mengambil hak orang lain, jangan menyakiti orang lain. Lebih baik berusahalah untuk menyenangkan dan membahagiakan orang. Apa susahnya sih bahagiain orang? Ya kan? Apa susahnya sih nyenangin orang? Ya nggak perlu kita tanya, nggak perlu ditanya. Ya nggak perlu kita komplain, nggak perlu kita komplain. Apalagi bukan urusan kita. Apalagi nggak ada sangkut pautnya dengan kita. Biarlah dia dengan kehidupan dia. Nah, belajar untuk tidak terlalu kepo dengan orang lain. Jadi tenang hidup kita. Kalau kita kepo kan mikir-mikir kita. Tengok. Memang beda ibu tuh sekarang ya. Kita yang berpikir. Jadi habis waktu kita untuk memikirkan dia. Coba aku intip lagi dia. Iya juga ya. Habis waktu kita untuk memikirkan dia. Akhirnya apa? Karena terlalu banyak mikir kita vertigo, kita kambuh. Betul? Sakit kepala, susah tidur karena sarafnya tegang. Susah tidur bukan karena kelelahan, tapi karena banyak pikiran. Banyak pikiran bukan berarti karena mikirkan dirinya banyak dosa, tapi mikirkan orang lain. Katanya beli mobil, cerita-ceritanya cash. Tapi aku rasa enggak lah itu. Masa iya sih dia bisa beli mobil cash? Enggak percaya aku. Enggak percaya aku sama dia itu. Cobalah aku tanya dengan Marpu'ah dulu nanti. Itu kan bestinya. Masa iya dia mau beli mobil cash?
agak yakin aku. Tapi ya juga ya, entahlah. Bisa mana ada pikiran dia. Karena dia banyak berpikir, tegang saraf-sarafnya. Ndak laloknya 2 hari 2 malam tuh doh. Nggak ada dia tidur 2 hari 2 malam. Susah dia tidur mikirkan. Akhirnya apa? Dia 2 hari 2 malam nggak tidur. Turun, imunnya turun. Besoknya agak anget-anget badannya, matanya cekung, kemudian muncul apa namanya, mata pandanya, muncul mata pandanya, matanya cekung. Karena dia 2 hari 2 malam gak tidur, masuk angin dia mencret pula. Lemes pula dia, akhirnya nggak masak dia. Begitulah macam-macam. Gara-gara mikirin orang. Makanya nggak usah ngurusin orang, nggak usah kepo sama orang. Uruslah dirimu sendiri. Kecuali kalau orang datangan kita, minta pendapat, minta masukan, minta nasihat, baru kita nasihati. Atau kita nengok dia, kok nggak pantas, kayaknya ini melanggar syariat. Bolehlah kita memberikan masukan, kita tegur, tentu dengan cara yang baik. Ini enggak semua orang nak diperhatikan. Semua tetangga hafal dia, kayak dia penghuni rumah itu. Ternyata apa yang dikepokan tidak betul. Nah, ngomong begini-begini sampai kepada si marfu'ah. Padahal itu enggak benar. Marfu'ah dari benci orang sekampung. Kan zalim itu namanya. Dia cerita begini-begini seolah-olah dia tahu persis kejadian. Diceritakan dengan satu perumahan, dengan besti-besti marfu'ah. Sementara itu nggak benar. Marfu'ah banyak dijauhin orang. Satu kampung orang musuhin dia. Sedih dia, diangkat tangannya. Ngadu dia dengan Allah. Habis kita, Bu. Jadi nggak usahlah ngurusin orang. Lebih baik belajar membahagiakan orang. Ada duit, traktir besti. Lebih asik kan? Ada duit, traktir besti. Pengen jalan, ajak besti, ongkosin. Ya kan? Kan lebih asik begitu. Ajak, ayo aku rindu denganmu, aku kangen. Telepon aja. Halo Jong. Di mana posisi? Nggak ada doh. Lagi ngangguk-ngangguk aja di rumah. Udahlah, ayo kita jalan dulu. Kemana? Tapi hiling kemana? Ke mall kek, kemana kek? Aku belum ada duit besti. Tenang aja. Mobil aku siapin, makan aku bereskan, aku kasih pulang ke uang jajan nanti. Senang nggak si Jum tadi? Itu ada Bu Jumnya. Ternyata Bu Jumnya ada. Jadi lebih baik begitu, nyenangin orang. Jangan menzolimi orang, jangan menjatuhkan orang, jangan memfitnah orang. Kenapa? Orang itu juga punya mulut, kata Imam Ghazali, untuk menjatuhkan kita. Jangan memfitnah orang. Orang itu, kata Imam Ghazali, dia punya mulut untuk memfitnah kita juga. Jangan nyingkirin orang, jangan nyatuhin orang. Dia pun punya tenaga untuk menjatuhkan kita. Jadi nggak usah habis waktu kita untuk ngurusin orang, apalagi ngurusin rumah tangga orang. Apalagi ngurusin rumah tangga orang. Terserah dialah. Kecuali dia datang kepada kita, Mbak, aku ini lagi begini. Tolong berikan masukan, Mbak. Tolong berikan spirit, semangat. Atau tolong berikan masukan jalan keluarnya seperti apa. Ya begitu. Akan lebih asik kita. Apa permasalahanmu selagi engkau tidak cerita dengan aku, ya kita berteman asik-asik saja. Nggak usah ibu korek. Karena orang itu kalau dia nggak tahan, dia ngomong juga dengan kita. Maka belajar menjadi besti yang amanah, yang bisa dipercaya. Betul? Belajar bangun itu, bangun branding kita bahwa kita ini adalah besti yang bisa dipercaya. Bangun itu. Siapa yang berteman dengan kita, oh itu bisa amanah, dia bisa percaya. Jadi kalau tanpa kita korek pun masalah dia akan datang ngadu dengan kita. Tolong beri aku nasihat, beri aku masukan. Ya berikan masukan sesuai dengan kemampuan kita. Supaya agak lega dikit dia.
Soalnya kalau orang banyak masalah ini, kalau disimpan aja nggak dikeluar-keluarin, kan? Apa namanya? Sesak pula dada ya. Kalau dia nampak dia agak lesu-lesu, agak pucat mukanya, lagi ada masalah lah itu. Jadi lebih baik bangun branding kita bahwa kita ini adalah bestie yang bisa dipercaya. Ya udah, kalau dia udah cerita sama kita, cukup di kita saja. Nggak perlu kita mengatakan, jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang ya. Engkau kan dengan aku kan teman. Sebetulnya datang loh dia tadi ke rumahku. Emang ngapain datang ke rumahku? Itu rupanya sekarang ini dia tuh lagi begini loh. Cocok kali aku kan? Cocok kali. Jadi begitu, nggak usah ngurusin orang. Urusin aja keluarga kita. Urus aja diri kita. Nah, kalau memang ada permasalahan dalam keluarga kita, pada diri kita, cari orang yang bisa kita percaya untuk kita berbagi cerita. Ya syukur-syukur kalau bisa memberikan masukan. Setidaknya sudah membuat kita lega. Dan ingat, setiap orang punya ujian. Setiap orang punya permasalahan. Tapi masalahnya berbeda-beda. Dan dengan cara menyikapi juga yang berbeda-beda. Setiap orang punya masalah. Ustazah ada masalah apa enggak? Mungkin masalahku lebih berat daripada teman-teman. Tapi aku tengok senyum-senyum aja, santai-santai aja. Masa kesusahanku nak ku bagi-bagi juga di sini? Kan enggak begitu juga kali. Apalagi kalau kadar keimanan kita yakin setiap ujian mesti kita mampu untuk melewati, dan Allah, kalau kita berserah diri, Allah akan bereskan. Yang penting apapun kondisinya, kalau lagi dapat ujian, ada musibah, ibadahnya tetap stabil, malah lebih ditingkatkan. Nah, setiap orang punya masalah, nggak ada orang yang nggak punya masalah. Orang Nabi aja bermasalah, Nabi aja dikasih ujian lebih berat daripada kita. Kita ini seberapa lah ujiannya? Nggak berat-berat amat. Ustazah, kemarin aku ditinggalkan suamiku, Ustazah. Nangis sama saya. Aku tinggalkan suamiku kawin lagi. Ya, Kak, itu sudah ketentuan Allah. Biarlah dia dengan pilihannya yang baru. Kita fokus dengan diri kita. Kalau memang ada anak-anak yang diamanahkan kepada kita, fokus dengan anak-anak kita. Akan gitu, kita dan anak-anak kita, semua itu sudah diatur sama Allah. Mungkin itulah jalan takdir yang harus kita lewati. Lewati dengan sabar dan ikhlas. Tetap fokus dengan kita. Karena ada anak-anak yang harus kita selamatkan. Kemudian kalau itu pun dengan di sana itu dosa dia, kita tak tanggung dosa. Tapi kita pikirkan kalau ada dosa-dosa kita yang mau kita tanggung nanti. Jangan kayak merasa kita paling teraniaya. Padahal ya semua orang punya ujian. Jadi bersemangatlah wahai besti-bestiku. Dah, terakhir. Nanti kita lanjutkan lagi. Udah jam 10:30 lewat 10. Tekor aku. Baik, kita lanjut lagi nanti Senin yang akan datang. Oh, Senin depan libur ya. Senin depan kita libur karena saya masih di Lampung ya. Enggak lama kok, paling 5 hari. Baik, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah
wa na'udzubika min syarri aqibah wa su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina. Baik teman-teman, ilmu fikih itu sangat penting sekali kita pelajari karena ilmu fikih itu adalah penunjang ibadah kita. Ibadah akan terasa mudah kalau tahu ilmunya. Kemudian hidup akan terasa mudah kalau tahu ilmunya. Jadi ringan-ringan saja kalau tahu ilmunya. Kita misalnya kayak tadi sahur kan nggak berdoa kan rugi, ya kan? Nggak sahur kan rugi. Kalau kita tahu, aku malas sahur, kuat kok. Ada pahala sunnah yang kita lewatkan. Sahur aja ada banyak pahala yang kita dapatkan tadi. Maka jangan pernah bosan, sisihkan waktu untuk belajar fikih. Kalau kita pinter, yakinlah mudah semuanya, tambah baik ibadahnya, tambah solehah. Dan orang yang soleh solehah hidupnya tidak akan Allah susahkan. Bandingkan ibu dulu dengan yang sekarang, dulu dengan yang sekarang. Bandingkan, teman tambah banyak, besti-besti asik-asik, ya kan? Pikiran pun tambah tenang, hati tambah lapang, hidup tambah mudah. Semakin banyak besti, tapi besti sefrekuensi, maka mudah Allah akan senangkan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Ibu bayangkan, bedakan aja dulu dengan sekarang. Kok ruwet aja kalau dulu, nak marah terus. Kalau sekarang kan lebih sabar, ya toh? Kalau dulu cemberut terus, sekarang kan lebih sering senyum. Pokoknya kalau kita bahagia, Allah akan datangkan kebahagiaan yang lain dari arah-arah yang tidak kita sangka. Karena bahagia itu akan menarik, dia magnet yang akan menarik kebahagiaan yang lain. Maka buang kesedihanmu apapun ujiannya, teruslah bahagia karena kebahagiaan yang lain-lainnya menanti kita. Cocok? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mandi semua? Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kajian fikih pagi hari ini. Pamit ya. Udah sembuh sakit? Sudah sehat? Ini termasuk beliau yang cerita dulu pernah sakit. Apa di perut ya teh? Di perutnya mau operasi. Sudah banyak habis duit ya. Habis duit ujung-ujungnya kena dapat pasair umrah.